Shalom, damai di hati. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Di hari ini, di pagi yang indah ini, Tuhan membawa kita bersama-sama di tempat ini, tanggal 25 Desember, ibadah Natal, dan Tuhan membawa kita bersama-sama di sini untuk mengadakan ibadah, mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir membawa damai sejahtera, membawa kasih, membawa sukacita kepada kita semua. Dan pada hari ini kita akan merayakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab pada tanggal 25 hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara dari Pelsus yang bertugas dan Badan Pekerja Majelis, mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah. Juga kalau ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami menyambut dengan sukacita dan selamat beribadah. Dan hari ini tema ada firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya. Dan perlu kami sampaikan, ada penjelasan sedikit di dalam tata ibadah. Ada pembacaan sambutan dari WKI, PKB, dan guru sekolah minggu. Nanti mohon kita semua mengikuti tata ibadah yang akan ditayangkan di dalam slide. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut Natal dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dalam jiwa yang penuh sukacita dan berlimpah syukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 97. Ibadah hari Natal ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Natal, saudara-saudara. Juru selamat telah lahir. Haleluya. Selamat hari Natal, saudara. Juru selamat telah lahir di kota Daud. Haleluya. Terpujilah Allah Israel, sebab ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian nas pembimbing dalam Lukas 1 ayat 68. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 446, Setialah.
Saudara-saudara dipersilakan duduk. Kita masuk pada unsur pengakuan dosa dan akan berbalas-balasan di sini. Ada PKP, WKI, pemuda dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan pada refleksi Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang yang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ya Tuhan, ampuni kami, jadikan kami kaum bapa gereja. Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 orang di sana. Ya Tuhan, pulihkan kami, jadikan kami obor pembangunan. Sekiranya 40 didapati di sana, aku akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Sekiranya 30 didapatinya di sana, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Sekiranya 20 didapati di sana, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ya Tuhan, hati yang ikhlas, penuh kasih. Sekiranya 10 didapati di sana, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang sangat membenci dosa. Pagi hari ini Tuhan, di hari Natal yang kudus ini, kami sebagai PKB, wanita kaum ibu, pemuda, pelayan, guru sekolah minggu dan lansia, kami semua datang di hari yang kudus ini Tuhan, di hari Natal ini. Kami bersyukur Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan dan memberikan kehidupan bagi kami. Dan Tuhan, ketika kami mendengarkan refleksi dari kejadian ini bahwa Tuhan sangat membenci dosa, Bapa, ampuni kami, sadarkan kami Tuhan, dalam peran kami masing-masing sebagai apapun itu, baik sebagai seorang bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia, ataupun kami sebagai seorang pelayan. Kami tahu Tuhan, dalam banyak hal kami tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan kami memohon, biar Tuhan mengampuni kami dan menguduskan kami dan melayakkan kami bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Kami berdoa, bermohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang sudah menjadi tumbal untuk menebus dosa kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah lahir dari rahim Maria yang kami rayakan sekarang ini, Tuhan yang sudah mendengarkan seruan doa permohonan kami memohon pengampunan. Bahkan pun dengan penuh kasih Tuhan sudah memberi kami janji anugerah yang menyelamatkan itu, di mana kami semua menerima kasih karunia yang besar dan kami punya kehidupan yang kekal ketika kami percaya kepada bayi yang lahir di hari Natal ini. Ya Tuhan, kami mau hidup berjalan, melakukan segala tugas tanggung jawab kami dalam terang firman Tuhan, dalam kami berjuang mempertahankan keselamatan, kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami tidak mau salah langkah. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang kami imani ini adalah pelita, pedoman petunjuk yang akan menuntun jejak jalan langkah kami. Kami mau mengerti dengan tepat dan benar. Tuhan, kami memohon Tuhan menolong hamba-Mu yang akan memberitakannya sebagai alat-Mu. Tuhan menolong kami semua yang akan mendengarkan, supaya firman ini boleh menjadi pedoman, pelita, petunjuk, senjata bagi kami dalam kami merespons kehidupan yang kekal yang telah kami peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya membaca yang genap, saudara-saudara membaca yang ganjil, dan kita berganti-gantian. Ayat 25 kita baca sama-sama.
Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur hari ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah hari Natal yang kudus ini. Dan untuk beribadah bersama-sama ini, saudara-saudara, adalah satu kesempatan yang sungguh luar biasa. Waktu yang Tuhan berikan, yang tidak dapat diberikan oleh manusia, tidak dapat diatur oleh manusia, tidak bisa ditentukan oleh manusia. Karena saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak saudara-saudara kita yang bergumul, mau suka sekali pergi gereja hari Natal, marah ada kena supi. Saudara-saudara tertawa ya. Banyak saudara-saudara kita yang bergumul, mau suka sekali pergi di gereja hari Natal. So siap dengan baju batik, dengan sepatu baru, mar fisik tidak memungkinkan untuk datang di gereja. Bahkan banyak orang teman atau saudara-saudara yang berpikir masih boleh muriki Natal. Ternyata waktu Tuhan nyandak riki Natal. Jadi saudara-saudara, momen ini mengingatkan kita bahwa ini sukacita yang luar biasa. Dan mengingatkan kita bahwa momen ini adalah kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Bahkan pun Tuhan masih berikan waktu, kesempatan untuk bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada mama, ada papa, ada anak-anak, ada saudara-saudara, boleh berkumpul bersama-sama. Apalagi di gereja sama-sama, ada duduk sama-sama dengan orang-orang yang orang terkasih, orang-orang yang sangat orang kasih. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Karena memang saudara-saudara kadang momen Natal orang fokus itu just shifting. Shifting itu maksudnya berpindah arah. Seharusnya orang mempersiapkan waktu minggu-minggu Advent. Kalau saudara lihat tadi lilin yang di tengah semua nyala. Jadi waktu minggu-minggu Advent kita sedang mempersiapkan diri kita. Kita sedang mempersiapkan palungan hati kita. Yang kotor, tidak netral, tidak steril. Sedang dipersiapkan untuk melahirkan
sedang dipersiapkan untuk menerima kelahiran Sang Raja Damai. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kalau saudara-saudara lihat kita memasang lilin yang di tengah. Dan kalau tadi hampir lupa, ini kayak mimbar baru ganti. Ada lilin, ada satu lilin. Jadi ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dan Dia mau menjadi terang di hati kita. Ada amin di sini? Jadi kadang orang shifting dari, karena sibuknya dengan perayaan-perayaan, memang itu perayaan luar biasa sekali berturut-turut. Mulai dari makanan, dekorasi luar biasa toh. Persiapan-persiapan yang lain itu luar biasa sekali. Meskipun pendeta Jalia waktu pendeta ada duduk di luar di oto, kelar ibadah. Memang kelar makan, cepat-cepat semua di oto. Kita di bajalang bagian itu, apa pegang gue begini. Tetapi saudara-saudara itu melambangkan sukacita. Okay? Kita boleh saling melengkapi, saling memberi di situ. Tetapi kembali kepada pembacaan Alkitab kita tadi, kadang orang so shifting dari maksud sebenarnya kita merayakan Natal. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang melambangkan, okay? Kita lebih fokus kepada hal-hal yang melambangkan dan merayakan Natal itu. Dan kita lupa bahwa kita seharusnya fokus mempersiapkan palungan hati kita yang tidak steril ini. Orang mulai dekorasi, orang mulai tata supaya waktu Tuhan mau hadir di sini, orang siap. Jadi orang kadang-kadang lupa. Oleh karena itu hari ini orang mau pelajari, orang mau belajar tentang bagaimana kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat pembacaan Alkitab kita hari ini. Hari ini kita akan belajar, banyak kali kita bicara tentang Maria. Minggu yang lalu juga kita bicara tentang Maria, nyanyian syukur Maria. Yusuf jarang sekali dipelajari, betul atau tidak? Memang Yusuf jarang dipelajari, cuma sepertinya Yusuf ini cuma pendamping yang melengkapi Maria, cuma tambahan. Kalau orang mau lihat. Karena dalam cerita Injil, tidak pernah ada nubuat dalam cerita Alkitab tidak pernah ada nubuat tentang Yusuf. Dan dalam cerita Injil, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yusuf. Tidak ada. Dan cerita-cerita tentang Yusuf setelah itu, tidak ada. Padahal dia itu saudara-saudara salah satu tokoh sentral, salah satu tokoh penting waktu kelahiran Yesus. Makanya hari ini khusus orang belajar tentang Yusuf. Artinya karena Yusuf tidak pernah bicara di Alkitab, berarti orang bisa simpulkan Yusuf ini pandiang. Oke? Mar bukan pandiang dolong. Tahu tuh pandiang dolong toh? Dia itu memang pandiang. Tetapi dia punya komitmen untuk menjaga kesetiaan di dalam ketaatan. Itu tuh Yusuf. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam teks pagi hari ini. Ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Jadi ini Matius ya. Matius menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu itu ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ini cerita normal, muda-muda bertunangan normal. Ya. Ternyata ini yang berbahaya. Ternyata ia, maksudnya di sini Maria, mengandung dari Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, katakan bersama saya, mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus ini bukan hal yang normal. Bukan hal yang biasa atau sering terjadi. Jadi kalau perempuan kong hamil di luar nikah, jangan pernah bilang, oh kita hamil dari Roh Kudus. Ya? Jangan pernah mengaku seperti itu. Karena ini memang bukan hal yang normal. Katakan bersama saya, bukan hal yang normal.
Nah, bukan hal yang normal ini saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat sulit diterima oleh akal sehat. Dan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat ini susah sekali mau terima di lapangan. Susah sekali mau terima di gereja misalnya. Susah sekali mau diterima di komunitas orang Manado. Karena orang Manado begini terus. Tidak semua kata, no? Jadi saudara-saudara, hal yang tidak masuk akal ini susah diterima di mana-mana termasuk di gereja. Tetapi Yusuf dan Maria ini masih bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, memang saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara-saudara percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seandainya yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu, yang kita imani, yang kita percaya terjadi dalam kenyataan kehidupan saudara-saudara. Apa yang saudara-saudara pikirkan? Tuhan, ini tidak mungkin. Jadi kalau pemahaman itu orang mau kenakan kepada Yusuf, waktu itu pasti Yusuf depresi. Tuhan, bagaimana kita mau bertanggungjawabkan ini? Bagaimana waktu kita pergi di sinagoge? Bagaimana kita mau bertanggungjawabkan di keluarga? Bagaimana kalau kita mau masuk kolom atau mau masuk pemuda atau masuk PKB atau masuk WKI? Apa aja orang mau bilang? Karena ini tidak normal. Jadi Yusuf itu gelisah sekali. Toh? Karena dijelaskan di sini saudara, ini tidak mungkin. Terus ayat 18 ini saudara bilang kelahiran Yesus. Jadi saudara, yang mau dijelaskan di ayat 18 ini saudara, bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus itu sangat sulit diterima dengan akal sehat. Sangat sulit diterima di community. Tetapi di sini mau menegaskan, oleh Matius mau menegaskan bahwa dia lahir dari seorang perawan. Jadi saudara-saudara mau jelaskan bahwa Yesus itu bukan hasil dari perbuatan manusia. Hasil dari persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Tetapi ini memang murni dari sorga. Itu yang mau dijelaskan. Siapa mau percaya ini berita ini? Tidak ada. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam, puji Tuhan ada Yusuf dan Maria yang terima berita ini. Dan Yusuf respons dengan kesetiaan. Sampai berita yang sulit dipercaya ini boleh lahir. Terus ini adalah inisiatif Allah. Jadi saudara-saudara yang mau dikatakan di ayat 18 ini, keselamatan itu berasal dari Allah bukan dari usaha manusia. Ayat 19. Ayat 19, tolong bapak-bapak perhatikan dan ibu-ibu perhatikan juga ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Jadi di sini saudara-saudara mau diajarkan kepada bapak-bapak mesti ibu-ibu bilang nah apa itu bapak-bapak ada apa lagi? Ibu-ibu mesti perhatikan tuh bapak-bapak supaya orang tulus. Jadi ini ada tugas masing-masing, ya. Jadi Bapak Petulus ini, saudara-saudara, karena Yusuf seorang yang tulus hati, jadi saudara Yusuf Petulus ini bukan untuk dimanfaatkan sebagai satu izin untuk melakukan hal yang tidak berkenan. Ya? Boleh paham itu? Bukan karena kita laki itu tulus sekali, kong orang yang boleh bikin salah, bikin salah tuh di keluarga, toh, pengaturan ini dan pengaturan itu, orang bikin salah ini boleh. Bukan license, bukan izin untuk melakukan hal yang tidak benar karena orang laki tulus, karena orang laki pandiang, tidak pernah marah. Di sini orang lihat tuh Yusuf ya, karena Yusuf suaminya seorang yang katakan bersama saya tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Jadi saudara-saudara, sedangkan orang tulus hati, ada pikiran mau kasih ceri ke Maria, karena dia anggap Maria melakukan kesalahan. Jangan karena orang laki pandiang, kong orang berpikiran orang mau melakukan kesalahan, kong dia tidak mampu melakukan. Tidak mampu mengambil satu keputusan untuk meninggalkan. Bisa. Nah di sini saudara-saudara. Tulus hati ia bermaksud. Dan tidak mau mencemarkan. Ini bagus sekali.
Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau bahasa tulus hati di sini itu saudara-saudara, dalam bahasa Alkitab itu bicara tentang benar, bicara tentang kebenaran. Jadi bicara tentang tulus hati di sini, yang dimaksud dengan tulus hati di sini adalah taat kepada Taurat, taat kepada hukum Tuhan, dan penuh kasih. Itu tulus hati. Jadi memang saudara-saudara, Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Nah memang saudara-saudara, kalau orang lihat saudara-saudara, ini hari orang nyadang mau makan di sebelah ya, jangan pikir-pikir kelak ini orang mau makan. Karena ada bikin siang begini, dan ini hari Natal, orang rayakan dengan keluarga karena kesempatan orang mau komunikasi dengan keluarga. Tetapi kalau sudah kita berkaca dari beberapa minggu berturut-turut ini saudara, Natal itu selalu dirayakan dengan, mulai tanggal 1 musik semulai musik Natal. Kemarin Ibu Fiska bilang, aduh semua habis itu Natal belum udah kelar tuh lagu Natal, belum udah putar lagu, belum puas mendengarkan lagu Natal. Kemudian Natal kadang kebanyakan orang rayakan dengan dekorasi, itu langsung mulai ada aktivitas di keluarga, pasang pohon Natal, ya lah. So mulai bikin cookies semua. Ada bikin cookies, ada tuh ada bikin cookies di sini. Ada, mana ada order. Ya? Ada tuh cookies, ada hilang lagi. Tetapi itu bagian dari kita saling. Nggak ada kok tuh cookies pahit, saudara-saudara. Pernah makan cookies pahit? Nggak ada. Kalau angus dia habis lebih dulu itu. Martu cookies sengaja ada bikin pahit, nggak ada. Iya toh? Nggak ada toh? Kecuali cookies salah baking ya, itu menyebab pahit, no? Salah campuran. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, belok sedikit ya. Semua cookies manis. Artinya saudara-saudara, dalam menyambut Natal ini, orang berusaha, tuh cookies itu cuma melambangkan apapun dia bentuk, mau cookies badaong, cookies balak-balak itu, cookies lidi, cookies macis, cookies zebra, apa itu cookies? Semua manis, toh? Itu manis itu saudara. Kalau selalu memang bahaya di gula. Ya. Tetapi ini cuma lambang bahwa orang mau mempersiapkan Natal ini, tuh hidup mesti bikin manis sedikit. Ya, biar mau bakar, mau kasih masa di oven, mau panas, tuh hati, mesti kasih manis sedikit. Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi ada perayaan, ada dekorasi, toh? Ada dekorasi, ada banyak hal yang luar biasa saudara-saudara. Namun saudara-saudara, kalau orang kembali kepada Yusuf, ya, orang belajar tentang Yusuf hari ini. Waktu mau persiapkan kelahiran Yesus, Yusuf cuma berdiam. Dia cuma berdiam. Waktu dia terima berita dari malaikat bahwa ini dikandung oleh Roh Kudus, jangan takut. Yusuf cuma berdiam. Artinya saudara-saudara, hidup Yusuf waktu itu, waktu dia menerima berita dan melihat bahwa Maria ini sudah hamil dan bukan dia papa, dia sangat tertekan, dia bergumul, dia sangat bermasalah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun dia bicara dengan malaikat dalam mimpinya, tetapi waktu itu Yusuf cuma tetap diam. Dia tidak mau jelaskan bahwa kita ini begini itu Maria ini. Karena memang saudara-saudara kadang orang mau menjelaskan itu hal-hal yang dari Tuhan, toh? Yang khusus for orang. Hal-hal yang dari Tuhan, yang Tuhan khususkan buat orang itu, orang yang tidak mau percaya. Itu orang pengalaman iman. Jadi kan orang pengalaman itu, jadi Yusuf tidak menjelaskan apa-apa di sini. Memang Maria waktu itu sudah bikin malu, kemudian dia tidak bilang, namanya ini hamil di luar nikah, toh. Yusuf tidak berusaha menjelaskan dia mau bela ini Maria punya kehormatan. Enggak, dia ini dari Roh Kudus. Semakin orang bela itu saudara, semakin orang malu. Tuh. Yusuf tidak mau mencari pembenaran. Tuh. Tetapi waktu itu Yusuf memilih dia cuma diam. Diam bukan berarti dia
Bukan berarti dia so paham semua dan dia so terima itu yang malaikat ada sampaikan kepada dia. Bukan, saudara-saudara. Dia diam, dia memilih taat, dia mau dan dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Jadi saudara, dari Yusuf ini saudara-saudara, dia sangat mengasihi Maria, dia tulus hati, dia taat. Dari Yusuf ini orang yang bisa kita pelajari adalah kasih yang sejati itu tidak harus selalu terdengar keras. Tidak harus selalu orang mau bilang, oh ini dan itu. Orang ketaatan itu bentuk orang mengasihi. Meskipun orang diam. Yang mahal tidak selalu harus kelihatan mahal. Tidak perlu orang mau kasih tunjuk, oh tapi sepatu baru mahal ini. Tidak perlu orang kasih tunjuk. Tetapi yang orang mau kasih tunjuk, saudara-saudara, orang mau kasih tunjuk bahwa orang mau kasih tunjuk Pak Tuhan, bahwa orang memilih meskipun orang diam, tetapi orang memilih untuk melakukan ketaatan dalam kehendak Tuhan. Itu yang orang mau pilih. Itu tuh yang Yusuf ada bikin, saudara-saudara. Jadi kadang saudara-saudara, ya nggak usah terlalu banyak bicara orang, tetapi orang berjuang melakukan kebenaran meskipun orang mulut atau meskipun orang diadili oleh komunitas di sinagoge atau di gereja, diadili di situ saudara-saudara dengan pandangan-pandangan sinis, opini-opini yang sinis. Meskipun seperti itu, orang tutup mulut dan orang melakukan kehendak Tuhan dengan kesetiaan. Itu tuh menyambut Natal. Itu orang pelajaran dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi saudara, tidak perlu penjelasan karena memang Yusuf mau jelaskan, ini Maria ini hamil dari Roh Kudus. Tidak ada bukti. Dan memang itu pertolongan Tuhan yang khusus Tuhan lakukan buat kita. Kadang orang mau jelaskan, orang bilang, omong besar itu. Tidak ada, susah untuk dibuktikan, saudara. Susah untuk dijelaskan secara logis. Tetapi waktu itu, saudara, belajar dari Yusuf. Meskipun susah dijelaskan secara logis, Yusuf memilih percaya kepada firman Tuhan daripada pendapat orang lain. Bukan berarti orang yang boleh baku dengar orang lain. Boleh sekali. Mat orang sudah belajar waktu lalu itu pendapat orang lain. Maria dengar pendapat orang lain, bukan Pak Sarah dan Claudia, tetapi dia dengar Pak Elizabeth yang lebih senior, yang lebih pengalaman, yang lebih tenang. Oke? Terus ayat 20. Ayat 20. Tetapi ketika ia apa? Mempertimbangkan maksud itu. Maksud itu maksudnya apa? Menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya saudara-saudara, orang yang tulus hati ini aja, yang taat Taurat dan penuh kasih, dalam keadaan yang tidak masuk akal ini, saudara-saudara, dia pakai DP pikiran. Karena ia apa? Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Tetapi yang terang mulia di sini apa? DP kalimat selanjutnya apa? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Jadi malaikat Tuhan yang nampak kepadanya. Orang pelajari ini ayat ini. Artinya saudara, yang mau dikatakan dalam ayat ini bahwa Yusuf pendiam, Yusuf tulus hati, tetapi dia pakai juga dia pertimbangan. Dan dia pertimbangan ini adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melihat, untuk melakukan, untuk mempertimbangkan mana yang terbaik. Begitu kan pertimbangan toh? Perhatikan baik-baik ini saudara. Orang kalau dia tulus hati dan dia mempertimbangkan sesuatu, ketika dia akan melakukan satu tindakan yang salah, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Artinya saudara, kalau orang punya tulus hati dan mau melakukan yang terbaik, dia mau ceraikan secara diam-diam ini baik sekali, masuk akal, logis, pasti akan diterima oleh masyarakat, toh. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Artinya saudara-saudara, orang yang tulus hati dan yang mau melakukan kebaikan, toh, orang kan entah apa itu betul, apa itu salah, toh. Yang mau melakukan kebaikan, orang yang tulus hati yang mau melakukan kebaikan, ketika dia akan melakukan satu tindakan yang salah, Tuhan mau kasih tanda. Karena ini Yusuf ada tidur. Ada amin di sini. Jadi ini tulus hati ini penting sekali. Penting sekali supaya orang tidak mau salah langkah. Kalaupun orang mau salah langkah, ada Tuhan yang mengatur. Karena Yusuf ini Tuhan tidak langsung menampakkan diri seperti waktu pada Musa. Waktu tidur. Mungkin Tuhan menampakkan diri kepada saudara-saudara. Waktu orang telepon di mama, di papa. Udah sehat-sehat. Tuh. Kau mau bilang apa?
Oh, rajin-rajin di gereja ya. Rajin-rajin beribadah ya. Gitu kan. Ya mungkin itu tuh ketulusan. Itu yang harus orang terima dengan ketulusan hati sesuai dengan. Mungkin itu tuh teguran. Karena saudara-saudara pernah mimpi toh? Pernah mimpi atau nyanda? Atau cuma pendeta coba mimpi? Pernah mimpi. Bangun kamari apa? Masih ingat tuh mimpi? Karena nyanda. Kalau udah mimpi mantan tuh iya. Artinya itu saudara-saudara, orang bilang mimpi itu cuma bunga tidur, bisa terjadi, bisa tidak. Nah, itu cuma ya salah satu tambahan dalam kehidupan. Tetapi di sini saudara-saudara, Tuhan pakai Yusuf waktu dia tidur, dan dia ingatkan dalam mimpi yang gampang dilupakan. Ada amin? Torang saudara-saudara, ini Yusuf waktu tidur. Torang saudara-saudara kadang di gereja ada dengar firman Tuhan mau suka tidur. Karena apa? Mau tunggu Jo nanti Tuhan bilang di mimpi. Oh bukan main ini. Jadi saudara-saudara, Tuhan pakai mimpi ini untuk meluruskan pertimbangan orang tulus, orang yang tulus dan orang yang taat. Yang mau dikatakan di sini bahwa Tuhan punya cara untuk meluruskan pandangan, pendapat, pertimbangan orang yang tulus hati yang bisa melakukan kesalahan. Tuhan punya cara. Ya, terus. Jadi waktu itu, saudara-saudara, ayat 20, masih ayat 20. Dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Pendeta pernah jelaskan kalau bilang jangan takut itu berarti menakutkan sekali. Sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf pasti sekali takut. Yusuf pasti sekali bingung. Ini betul atau tidak. Karena ini cuma di mimpi lagi. Dan malaikat bilang jangan takut. Artinya malaikat mau menenangkan hati Yusuf. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah yang perlu kita lihat di sini bahwa Allah kebanyakan atau sering sekali mau menyatakan kehendaknya kepada orang yang mau taat. Tuhan mau kasih tunjuk Tuhan kehendak kepada orang yang mau taat. Meskipun waktu Tuhan bilang Pak Yusuf ini jangan takut. Yusuf tidak mengerti sepenuhnya ini the whole plan. Dia tidak mengerti. Tetapi dalam posisi itu Yusuf memilih taat. Ada amin di sini? Artinya saudara-saudara, Natal ini orang sudah lewat akan. Orang Natal tahun depan orang muriki atau nyanda. Betul atau tidak? Orang punya rencana. Orang punya rencana. Tuhan punya rencana, orang punya rencana. Orang berencana kok paling jauh berapa? Tetapi Tuhan punya rencana itu panjang sekali dan lebih mulia, lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan. Dan kita mengaminkan bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Katakan bersama saya, Tuhan punya rencana buat saya. Nah, supaya ini rencana Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau cuma saya bisa salah jalan, saudara-saudara. Kalau cuma saudara-saudara pikiran, punya hikmat. Meskipun itu kelihatan baik, menceraikan secara diam-diam, saudara-saudara. Tetapi Tuhan punya cara untuk mengubah arah langkah kita supaya menjadi sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang tidak perlu mengerti the whole, Tuhan punya rencana. Orang cuma boleh percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu baik. Itu yang terbaik, itu lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan, lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan. Jadi orang memilih taat sepenuhnya seperti Yusuf. Ayat 21 masih dalam percakapan dengan malaikat. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah apa? Karena dialah apa? Yang menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka. Perhatikan baik-baik ini karena orang salah mengerti ini Yesus ini. Selalu orang berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Selalu orang berdoa itu. Tetapi orang mesti ingat bahwa tugas utama,
Tuhan datang di dunia ini, lahir di kandang hina dengan berbagai penolakan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bukan mau bikin saudara-saudara kaya, bukan. Bukan mau bikin saudara-saudara sembuh, bukan. Bukan mau bikin saudara-saudara terpandang, terhormat, jadi pejabat, bukan. Tetapi dia datang, satu misi yang lebih penting dari itu semuanya adalah membawa kita semua dalam keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi jangan kecewa kalau turampe harapan di dunia ini tidak terpenuhi. Turampe doa di dunia ini tidak terjawab. Karena dia datang bukan untuk itu semua. Meskipun dia mampu melakukan itu. Tetapi dia datang, dia punya misi satu-satunya. Tugas utama adalah membawa kita semua supaya percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Mulai aja selama ngerti itu Yesus. Terus, makanya dia bernama Yesus. Engkau harus menamakan dia Yesus. Yesus dia arti Tuhan menyelamatkan. Ayat 22. Hal itu supaya, ini malaikat yang bicara, supaya genaplah. Ya, genaplah sudah artinya Tuhan. Kalau dia pernah berjanji, meskipun itu di perjanjian lama, di zaman yang baru, janji itu tetap berlaku. Janji Tuhan selalu dia tepati. Janji Tuhan itu tidak pernah tidak terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, tidak bisa tidak terjadi, pasti terjadi. Jadi orang mesti baca itu Alkitab supaya orang tahu itu janji-janji Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan berbicara, hal itu digenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Tuhan menggenapi. Ayat 23. Sesungguhnya seorang anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan Tuhan, yang berarti Allah menyertai kita. Ini sama persis dengan Allah sendiri dalam tema PKB. Kalau masih ingat itu. Jadi Allah, dia menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Katakan bersama saya, Allah menyertai kita. Suka Allah menyertai? Suka Allah menyertai? Karena kalau berjalan bersama dengan Allah itu saudara, seperti perjalanan Yusuf. Yusuf bingung, Yusuf bimbang, bagaimana mau pertanggungjawabkan ini Maria? Bagaimana mau jawab itu aib ini? Aib yang ada di dalam kehidupannya ini saudara-saudara. Terus Yusuf juga ada bertanya, benarkah ini rencana Tuhan? Dia bertanya juga seperti itu saudara-saudara. Tetapi ingat saudara-saudara, ada Immanuel, ada Tuhan yang menyertai, ada Allah yang menyertai. Kenapa Allah mau menyertai saudara-saudara? Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mau menyertai pertama, belajar dari Yusuf disertai oleh Tuhan. Betul atau tidak? Kalau mau Allah menyertai, mulai dengan tulus hati. Mulai dengan takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengasihi. Itu tuh tulus hati, saudara-saudara. Memang, saudara-saudara, orang kalau tulus hati, banyak orang yang manfaatkan. Tuh begini, minta pernah dimanfaatkan atau pernah memanfaatkan. Kemarin pendeta tadi ada banyak tuh begini. Memang begitu, saudara-saudara. Tetapi dari semuanya itu, saudara-saudara, apakah memanfaatkan? Memang Tuhan tahu suka tuh begitu. Orang yang tulus hati seperti Yusuf, dalam keadaan yang dia bingung sekali bagaimana mempertanggungjawabkan ini, Tuhan selalu hadir buat dia, meskipun cuma dalam mimpi. Mungkin memang saudara-saudara, kalau jam mimpi jarang sekali jam mimpi tentang Tuhan bertemu dengan kita, jarang sekali. Paling bermimpi ya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat bahwa kalau Tuhan bisa bertemu dengan Yusuf dalam mimpi dan mengatakan itu Immanuel, Tuhan juga bisa bertemu dengan saudara-saudara bukan cuma dalam mimpi, dalam kenyataan kehidupan saudara akan ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mar mesti badekat dengan Tuhan. Karena kalau jauh Tuhan mau suka bawa kuda apa, mar orang mau lari. Tuhan mau suka bawa kuda apa hari Minggu, mar orang datang, dingin. Itu alasan. Atau sama dengan Mariano, aduh kita mau suka di sinagoga, apa aja orang mau cerita tentang kita. Kita mau suka mau di gereja, aduh orang menado sama di gemim itu, minta mau cerita sama orang.
Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, dalam ketulusan hati, dalam ketaatan, dalam mengasihi, ada Immanuel. Orang tidak perlu bela diri, tidak perlu. Tidak perlu orang perdengarkan bahwa kita ini dan itu, tidak perlu. Tuhan akan menjelaskan itu. Orang cuma tetap memilih taat seperti Yusuf. Jadi Allah hadir, Immanuel itu berarti Tuhan Allah hadir bersama dengan kita. Artinya saudara, di mana tuh kehadiran Allah? Apapun dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan hadir di situ. Siapapun kita, Tuhan bisa hadir di situ. Yang penting orang ada palungan hati. Meskipun orang bilang, aduh, tuh palungan hati itu dia pernah baking ini dan itu, tidak steril dia. Aduh, kalau mau hadir di situ dia mau kasihkan kopi pangan, dia mau bungkus dengan kain lampin. Artinya sesuatu yang berbau itu sudah kain lampin. Karena pendeta ada lap tuh meja mau kasih mengkilat. Ternyata ternyata tuh kain kotor. Pada lap begini kelar itu mau. Begitu tuh kain lampin, saudara. Ada keselap Pak hewan dulu kau mau kasih bungkus buat Tuhan Yesus. Mari dia mau lahir di situ. Jadi jangan orang pikir mungkin komunitas tidak dapat mau terima saudara-saudara. Maka kalau saudara-saudara terima, tuh palungan hati ini orang siapkan. Meskipun cuma kain lampin tuh di situ. Meskipun cuma tidak se-comfortable spring bed, cuma jerami atau mungkin sisa makanan ternak tuh di situ. Kotor tidak steril. Terus saudara buka hati, Tuhan mau hadir di situ. Terus jadi Immanuel, Allah hadir. Allah hadir meskipun orang ada baking cookies, nastar atau nyata. Tuhan mau hadir. Ada amin? Jadi kalau ada baking cookies jangan kurang ada. Bukan cuma ada selotip lagi, so pakai lakban lagi, ada kancing supaya. Semua hari kemerdekaan mau ibadah di Lake Hope baru kalau cookies Natal ini. Aduh. Itu nanti ada lupa akang atau memang kau cudu. Jadi Tuhan Allah hadir meskipun dalam keadaan sederhana. Ada cookies atau nyanda, Tuhan hadir. Biar kok kain lampin kalau orang buka tuh hati Tuhan mau hadir. Terus saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf punya masalah. Masalah besar sekali di DP keluarga ini. Betul atau tidak? Ya? Tetapi meskipun dalam masalah yang besar seperti ini, Tuhan bisa hadir. Tuhan boleh hadir Pak Yusuf. Tuhan boleh hadir Pak Maria. Tuhan boleh hadir pada orang pe anak-anak. Tuhan boleh hadir pada orang pe orang tua. Tapi ingat saudara-saudara, itu kehadiran Tuhan itu sama yang tu lilin orang pasang. Karena yang mau lahir ini Immanuel Raja Damai. Dia itu adalah lahir sama dilambangkan seperti lilin. Orang kalau dia so hadir di sini meskipun kain lampin tidak steril itu di situ, tetapi orang so menerima itu, orang sudah menjadi alat untuk membawa terang. So jadi alat untuk membawa damai. Bawa damai paturan pe papa, bawa damai paturan pe mama, bawa damai paturan pe mama mantu biar mama mantu tahu banyak mulu. Atau orang bawa damai paturan pe anak-anak. Orang bawa damai di mana saja. Orang bawa damai paturan taman kerja yang 2 minggu lalunya baku bicara. Karena tak salah cerita. Orang bawa damai di situ. Begitu tuh Natal saudara-saudara. Kontu Natal ini bukan cuma tanggal 25. Karena terus terima tuh api ini saudara-saudara, dia mesti menyala terus. Menerangi terus. Jangan tanggal 25 orang terima tuh lilin Natal menyala. Tuh. Tanggal 25, tanggal 26. No, so mulai redup orangnya mau isi dia minyak. So mau berdoa, so mau baca Alkitab, so dia mesti menyala terus, orang jadi terang terus. Jangan ya coklat Natal semua tahun baru hidup baru terus semesti mati itu. Semesti mati itu terang, semesti mati itu damai. Begitu itu proses Natal. Jadi saudara, Tuhan hadir di keluarga, Tuhan hadir di orang pelayanan. Tuhan hadir di orang pelayanan, saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Karena waktu gereja ini mulai, ada penatua, tidak ada kolom. Tidak ada kolom. Kok minta mau Sabtu mau dilayani di sini. Hampir semua majelis. Iya saudara-saudara. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini lilin tidak pernah menyala, tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Meskipun tuh pelayanan ini kecil.
Tetap orang nyalakan ini lilin ini. Nggak perlu luar biasa, nggak perlu besar, nggak perlu mega church. No. Karena kalau orang semua ada lilin, orang saling menerangi. Ada ketulusan, ada kasih, ada ketaatan ke dalam. Orang lilin akan terus menyala dan terus menyala. Dan Tuhan yang disenangkan. Ya, tidak perlu berkoar-koar. Itu tuh kesaksian. Terus, ayat berapa sekarang? 24. 23 sudah ya. Jadi, ayat 24 berkata, sesudah bangun dari tidurnya. Katakan bersama saya, sesudah bangun dari tidurnya. Jadi saudara-saudara, pendeta sudah jelaskan sedikit tadi, saudara-saudara, bahwa Tuhan bisa menyampaikan kehendaknya meskipun saudara-saudara tidur. Waktu tidur. Paham ini toh? Jadi tolong bandingkan tuh Yusuf ini. Yusuf meskipun waktu dia tidur dan Tuhan sampaikan dia terima dan dia mau melakukan. Saudara-saudara ada yang tidur sekarang? Ada yang tidur sekarang? Jadi kalau saya dengar, toh, orang terima itu damai, orang terima itu kelahiran sang raja damai, orang terima itu terang itu, terima sekarang. Karena semua ada sadar, bukan ada tidur. Toh. Berarti orang boleh lebih jago dari Yusuf. Ada amin? Jangan waktu pendeta, sudah lama sedikit pendeta ini mulai bamiri begini. No. Kalau di kampung-kampung gua dulu kentara sekali. Kentara sekali. Kalau sudah panjang tuh pendeta memang dari anak-anak rajin jadi gereja, kumpang batar kira. Kalau sudah panjang semua ada tuh, aduh, sudah lagi ini. Terus ada tuh semua, dia tuh panjang sekali kata, banyak sekali itu di gereja yang tuh memang aneh-aneh begitu. Yusuf waktu tidur dia dengar tuh firman Tuhan, dia terima dan dia lakukan. Jangan sampai orang dah sehat-sehat, kalau Tuhan bikin tidur, kalau Tuhan bilang. Nah, terus sesudah bangun dari tidurnya apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat. Apa yang Yusuf perbuat, saudara-saudara, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh malaikat Tuhan kepadanya waktu dia tidur. Jadi saudara-saudara, katakan bersama saya, berbuat seperti. Jadi waktu ini saudara-saudara, Yusuf waktu dia bangun dari tidur, dia sudah punya keputusan di dia pikiran bahwa kita akan melakukan. Kita akan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini saudara-saudara dikatakan dalam teks ini, waktu Yusuf bangun dia mulai dia punya aktivitas, dia mulai dia punya langkah, dia mulai dia punya pekerjaan, dia mulai dia punya tujuan, dia mulai hadapi semua itu seperti yang Tuhan perintahkan. Ingat Tuhan dia bilang, jangan takut Immanuel. Jangan takut Immanuel. Jadi karena Yusuf tahu dia tidak perlu takut, ada Immanuel, saudara-saudara. Di sini Yusuf mulai dengan yang berbuat seperti yang diperintahkan. Ini bicara tentang ketaatan Yusuf. Karena ini pesan Pak Yusuf ini tidak kuat sekali waktu tidur. Dia mulai dengan ketaatan. Jadi ini ketaatan Yusuf. Dia melakukan seperti yang Tuhan bilang. Waktu Yusuf mulai, saudara-saudara, dia bisa ini atau tidak. Bisa tidak kita terima ini Maria. Bisa tidak kita mau hidup dengan Maria. Betul tidak tuh malaikat ada bilang itu. Atau itu memang cuma bunga tidur. Tetapi dia memilih. Kita mau taat. Ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Jadi apa yang Yusuf lakukan? Ia mengambil Maria. Dia ambil itu resiko. Dia mengambil Maria sebagai istri. Dia ambil itu dia resiko. Dia ambil dia punya keraguan, kebingungan. Dia percaya bahwa jangan takut, ada Immanuel. Dia ambil Maria. Dia hadapi ini persoalan ini. Ada amin? Mau dikatakan saudara-saudara, waktu orang terima itu firman Tuhan, jangan takut, ada Immanuel yang menyertai. Meskipun orang PHT ini tidak steril. Yang penting orang mau terima dengan ketulusan. Waktu itu dia mengambil Maria sebagai istri, dia mengambil resiko. Orang juga dalam hidup ini, kalau orang percaya Tuhan tidak mau bikin orang takut. Dan Tuhan menyertai orang itu. Orang ambil itu resiko. Tuhan menyertai. Itu dalam keyakinan, dalam ketaatan. Mari mesti taat ya saudara-saudara. Karena ini ayat 25. Ini bukti.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya ayat 25, tetapi apa? Tidak bersetubuh dengan dia. Perhatikan baik-baik ini statement ini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, artinya sesuatu waktu Yusuf ambil keputusan, dia punya komitmen itu, dia tetap menjaga kekudusan. Dia tetap menjaga kekudusan. Dan saudara-saudara, tidak bersetubuh dengan dia, saudara-saudara. Jadi ini Yusuf dalam menjaga kekudusan, dia tidak mengambil tindakan yang mencemari rencana Allah. Kuat sekali di pesan ini. Artinya kalau orang percaya, orang terima, orang berani ambil resiko, orang jaga kekudusan. Dan di sini saudara-saudara, taat tidak mencemari rencana Allah. Saudara percaya kehidupan saudara-saudara dalam rencana Tuhan? Sama dengan Yusuf, tidak bersetubuh dengan dia. Taat, jangan mencemari rencana Tuhan. Sampai apa? Ia melahirkan anaknya laki-laki. Artinya, katakan bersama saya itu kata pertama itu, sampai. Ada masanya Yusuf bertahan. Tetapi ada masanya sampai. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan Sang Immanuel akan lahir. Ada waktunya kita menjaga ketaatan, memelihara kekudusan, percaya meskipun dalam kebingungan, sampai ada waktunya. Terus, dan Yusuf menamakan dia apa? Yusuf menamakan dia Yesus, karena ini perintah. Yusuf kasih nama Yesus. Yusuf boleh kasih nama Yumar, Yusuf Maria. Loh? Boleh toh? Boleh sekali. Atau Yusuf boleh kasih nama Alan. Aku lihat, aku naksir. Tetapi Yusuf menamakan dia Yesus. Bukan karena dia mau rancang sesuatu yang bagus. Tetapi dia memilih untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena nama punya arti. Nama Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi waktu orang bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti orang memproklamasikan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita meskipun kita dalam kita punya pertimbangan ini kita mau memilih taat, karena ketika kita memilih taat ada Tuhan yang menyelamatkan, ada Immanuel yang menyertai kita tidak perlu takut, tetapi kita harus memelihara kekudusan, menjaga supaya rencana Allah tidak dikotori dengan kehendak manusia. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria dan akhirnya saudara-saudara sampai di titik ini. Sampai ia melahirkan anak laki-laki, artinya akan ada waktunya. Tuhan menjawab, orang punya hasrat, orang punya keinginan. Dan Yusuf menamakan dia Yesus, yang berarti Tuhan menyertai, Tuhan menyelamatkan saudara. Tunjuk kiri dulu, Tuhan menyelamatkan saudara. Tuhan menyelamatkan saudara. Itu tuh Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, mari orang pelihara terus orang pilih, jangan sampai padam. Amin. Marilah kita mempersiapkan dan memberikan persembahan kita sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama Putri Sion, nyanyilah. Oh
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur. Tuhan beri kami kesempatan untuk merayakan dan menikmati hari Natal yang kudus ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami bersyukur kami boleh masih memperoleh kehidupan. Kami boleh hidup dan bergerak karena anugerah Tuhan. Amat terlebih kami boleh bersama-sama dengan orang tua, anak-anak, saudara-saudara kami yang terkasih. Kami hanya mau berkata Tuhan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan ini dan mampukan kami untuk merespons kehidupan ini seperti Yusuf yang mau memilih untuk hidup dalam ketulusan hati, dalam ketaatan, berani mengambil resiko karena percaya bahwa ada Immanuel, Tuhan menyertai, karena percaya sesuai dengan firman Tuhan yang ada padanya, jangan takut. Dia memelihara ketaatan, dia tidak mengotori rencana Tuhan sampai pada waktu Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran Yesus Kristus yang boleh membawa damai bagi kami semua. Bahkan boleh lahir di palungan hati kami untuk menjadi lilin yang menerangi, baik menerangi diri kami sendiri, dan biarlah terang itu kami boleh tularkan kepada keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, di mana kami pergi, berada, bekerja, beraktivitas. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini kami telah merespons kasih Tuhan, kami membawa persembahan syukur. Tuhan menguduskan persembahan ini biar terkelola, terpakai dengan baik untuk pekerjaan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberi berkati kami yang telah memberi dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam doa ini Tuhan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kami mengaminkan Tuhan tetap dan terus akan memelihara kehidupan kami, memberkati usaha, kerja, tugas, rencana kami, berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam setiap hal yang kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam doa ini Tuhan, kami juga bawa permohonan kami ya Tuhan. Pertama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesakitan atau dalam proses pemulihan. Untuk masa-masa Natal ini Tuhan, mereka punya kerinduan yang besar untuk bersekutu tapi terhalang oleh hal ini. Biar Tuhan melihat hal ini, mengasihi mereka, dan Tuhan memulihkan dengan sempurnanya. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat keluarga besar Panda Supit yang sekarang berada di Oklahoma. Tuhan sudah memanggil pulang Papa terkasih Johan Panda. Biar Tuhan memberi kekuatan buat keluarga, Tuhan memberi penghiburan, dan keluarga boleh mengaminkan ini adalah waktu Tuhan yang tepat dan terbaik. Meskipun sulit untuk dicerna, diterima, tetapi biar Tuhan menguatkan mereka dan tetap memelihara iman mereka. Teristimewa dalam mereka menyambut hari Natal ini. Dalam doa ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami yang berjuang untuk banyak hal, biar Tuhan menolong. Kami yang sudah mengurus surat untuk bisa punya legalitas tinggal di sini, Tuhan campur tangan. Kami yang bergumul karena pikiran kami atau tekanan yang sedang kami hadapi secara psikologis, Tuhan biar Engkau terangi hati dan pikiran kami. Kami yang bergumul untuk hal-hal yang terlalu pribadi, yang hanya kami dan Tuhan yang tahu. Tuhan kami bawa semua permohonan pergumulan ini. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dan bersama dengan Tuhan ada Immanuel yang akan menyertai kami, menguatkan kami, menopang kami, membimbing kami supaya menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja ini Gemi Musafir Columbus, Ohio, semua jemaat yang ada, komisi yang ada,
Pelsus yang ada, Kolom yang ada, Tuhan menolong semuanya, menjaga, melindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan menyertai terus. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kami merayakan Natal ini menjadi momen untuk kami menentukan sikap untuk menjadi lebih taat, lebih setia, lebih militan bersama dengan Tuhan. Ataupun momen kami untuk kembali dari yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan meskipun Tuhan, kehidupan kami penuh dengan kain lampin, penuh dengan hal-hal yang tidak steril, Tuhan, kami buka hati kami biar Tuhan hadir dan menjadi terang. Dia akan menuntun jalan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini kami yang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah lahir bagi kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Kita semua berdiri. Mari tuturkan kembali Kidung Jemaat 145. Jemaat Tuhan, di hari kelahiran Tuhan Yesus ini, mari kita buka palungan hati kita supaya Tuhan Yesus boleh lahir di situ. Dia menjadi terang dan kita menjadi alat untuk membawa damai. Ada masalah, ada kebingungan, ada keraguan, ada ketakutan. Jangan takut. Ada Immanuel. Tuhan menyertai saudara-saudara. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah akan menyertai kita semua. Maka pergilah dengan damai. Dan berdamailah dengan semua orang sampai Tuhan datang kembali. Ibadah sudah selesai, saudara-saudara dipersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Atas nama Badan Pekerja dan seluruh majelis jemaat yang ada, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal. Selamat merayakan Hari Natal. Shalom, damai di hati. Selamat Hari Natal saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah lahir
dan kita boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat serta seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua kita Bapak Pendeta Alan Robot Sarjana Teologi atas firman Tuhan yang boleh dibentangkan di pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Prokantor Daniel Takalamingan dan Ibu Yunita Rako serta tim multimedia Giovanni, Olivia, dan Nathan. Terima kasih pelayanannya. Dan juga pianis kita Bapak Dance Kawo. Selamat. Dan interpreter kita Diaken Neni Lengkei atau Nyonya Kuhon. Terima kasih untuk stood up for us. Saya lihat ada yang tamu-tamu yang baru datang. Selamat merayakan Natal bersama keluarga semua yang ada di Columbus, Ohio ini. Pengumuman kita bahwa nanti hari Minggu lagi kita balik ke jam 8 pagi. Jadi hari Minggu tanggal 28 kita balik ibadah jam 8 pagi. Dan untuk Old and New tanggal 31 malam ada ibadah dan perjamuan. Dan ibadah dan perjamuan kudus ini akan dilaksanakan jam 10 malam. Habis ibadah dan kita akan merayakan New Year di gereja ini. Jadi pengumuman kita tanggal 31 ada Holy Communion dan Old and New Service. Jadi hanya itu pengumuman kita. Kita akan kembali beribadah hari Minggu nanti tanggal 28 Desember di hari Minggu jam 8 pagi kembali. Dan yang akan bertugas saya akan masukkan di grup siapa yang akan bertugas nanti di hari Minggu. Demikianlah pengumuman kita. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus sudah lahir, Dialah Raja Damai, dan selamat berfellowship bersama saudara-saudara. Terima kasih saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.